Kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau, amin Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan. Katakan Yesus, Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Allah yang hebat, kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Segala Terima hormat kasih bagi-Mu Tuhan. Engkau layak disembah. Bapak Pendeta Alistiti berdoa membuka ibadah kita di pagi hari. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kalau pagi hari ini kami semua masih ada sebagaimana adanya kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mempersembahkan kepada Engkau Tuhan sebagai ibadah yang berkenan kepada Engkau. Karena itu kuduskan, sucikan kami Bapa di surga. Terima kasih dan terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini seberapa kami yang ada di hadapan hadirat-Mu, kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami undang Allah Roh Kudus hadir bersama kami, berkarya bersama kami di pagi hari ini. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa di surga. Ibadah kami pada pagi hari ini kami percayakan biarlah boleh jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tempat Haleluya. ini, amin. Amin Tuhan. Kalau Tuhan ada di tempat ini, layaklah kita bersukacita bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan. kita katakan itu pujian. kasih, Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, amin. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, katakan sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Bersuka cita di dalam Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau yang sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala syukur bagimu Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya, Amin. haleluya, amin, Tuhan. Haleluya. Amin, Tiada Jesus, berkesudahan kasih setia Tuhan. Terima kasih, Selalu Tuhan. baru dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus Tuhan. Terima kasih. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan di atas kepala kita. Sungguh amat Haleluya. baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, Engkau sangat sangat baik dalam baik, kehidupan Tuhan. kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Jesus Tuhan. Amin. Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita Haleluya, Jesus. untuk dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Terlalu banyak yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Ya, Bapa. Jesus Tuhan. Hanya dengan pujian, sembah yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sejemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta.
Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, amin. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan hidup kami, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bahkan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan hidup kami, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Kepada hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, waktu dan tempat kami berikan. Mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tenangkan hati kita dalam hadirat Allah. Mari kita buka seluruh hidup kita dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami dalam hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Bapa, lawat kami pada pagi hari ini. Kami rindu Bapa, perkatakan apa yang Bapa mau perkatakan pagi hari ini. Bagi kami umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, bahkan juga kami yang ada di hadapan hadirat-Mu. Kami siap sambut firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Halo salam jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang beribadah. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan kita ada di hadapan hadiratnya saudaraku untuk memuliakan Dia. Satu yang kita pastikan hari ini Bapak Mama, bahwa Tuhan izinkan kita hidup dan ada di hari ini. Tuhan punya tujuan hanya satu, supaya kita muliakan Tuhan dengan hidup kita. Sebab itu saya ajak kita sekalian bangkit berdiri. Baik yang di rumah yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, bahkan yang ada di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dalam Ka'bah Tuhan. Saya ajak kita sekalian untuk membaca dua bagian kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Tuhan yang pertama kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18. Kita baca ayat 24 sampai ayat yang ke-33. Di bawah perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom. Bagaimana sekiranya 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalam kota itu? Jawabnya, kiranya, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan tanah. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkan jika kudapati 45 orang di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 ada di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham
dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saya membawa kita untuk melihat lagi kebenaran yang kedua. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-14. Mazmur pasal 14 ayat yang kelima bagian B berbunyi demikian. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Mama sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari dua kebenaran firman Tuhan ini saya akan membawa kita dengan sebuah tema. Orang benar itu berharga di mata Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus. Dari dua kebenaran ini saya akan merangkumnya dalam beberapa bagian kebenaran firman Allah yang akan kita renungkan bersama-sama. Bagian yang pertama, orang benar itu berharga di mata Tuhan. Bagian yang kedua, Allah menyertai orang yang benar. Bagian yang ketiga, angkatan yang benar itu bukan saja disertai oleh Allah, tetapi juga diselamatkan Allah dari tengah-tengah masa-masa sulit. Bagian yang keempat, Allah mempromosi orang benar itu naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Puji Tuhan. Mari Bapak Mama sekalian, dari tema orang benar itu berharga di mata Tuhan, saya mengajak kita untuk menelusuri kebenaran firman Allah tentang angkatan-angkatan yang benar di dalam Alkitab. Saya temukan di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Angkatan yang pertama adalah angkatan Nuh. Alkitab mencatat Bapak Ibu dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Nuh itu orang benar di hadapan Allah. Nuh tidak bercela di antara manusia sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mari kita memperhatikan, menyimak Bapak Ibu sekalian. Akibat daripada kebenaran yang Nuh hidupi dalam dirinya. Akibat dari kekudusan yang Nuh hidupi dalam dirinya. Akibat dari Nuh bergaul dengan Allah Bapak Ibu. Apa yang Tuhan buat bagi kehidupan Nuh. Alkitab mencatat dengan jelas. Kejadian 6 ayat 9 dan seterusnya. Kehidupan manusia pada zaman Nuh. Semuanya bejat di mata Allah. Kekerasan ada di sana. Kesombongan ada di sana. Fitnah gosip ada di sana. Kedengkian ada di sana. Persinahan, kemabukan. Semua bentuk kejahatan ada pada manusia di zaman Nuh. Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian 6. Bumi ini cemar karena kenajisan yang dibuat oleh manusia di hadapan Allah. Dan karena kejahatan inilah Allah buat keputusan untuk memusnahkan manusia dengan air bah. Firman Allah mencatat Bapak Ibu sekalian. Allah datang dan Allah berfirman kepada Nuh. Ambillah kayu gofir. Buatlah bahtera. Ukuran bahtera itu panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. Perhatikan Bapak Mama. Bukti bahwa Nuh itu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Kejadian 6 ayat yang terakhir berkata, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang Allah firmankan kepadanya. Nuh tidak pernah mengurangi firman Allah dan Nuh juga tidak pernah menambah firman Allah. Kehidupan manusia di zaman ini beda Bapak Ibu sekalian. Kalau firman Allah katakan jangan berzinah, manusia selingkuh jalan terus Bapak Mama. Sudah punya istri satu tidak puas, cari lagi wanita idaman lain. Sudah punya suami satu tidak puas Bapak Ibu, masih main hati lagi dengan laki-laki lain. Kalau firman Tuhan katakan jangan minum mabok, manusia mabok jalan terus Bapak Ibu. Tipu sini tipu sana, kejahatan merajalela di dunia ini Bapak Ibu. Hari-hari ini kita melihat hamba-hamba Tuhan banyak kali berbicara, memberitakan firman hanya sebatas Allah itu kasih. Tetapi tidak pernah membicarakan bahwa Allah itu juga murka bagi manusia yang berbuat jahat di mata Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus.
kita memperhatikan. Alkitab mencatat 120 tahun cukup lama Nuh membuat Batra itu. Apakah karena murkanya yang sangat oleh Tuhan kepada manusia? Allah begitu semena-mena menurunkan air bah itu turun dan memusnahkan manusia. Allah menunggu sampai 120 tahun. Nuh selesaikan Batra itu Bapak Ibu. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam Batra itu. Semua ternak yang Allah izinkan masuk ke dalam Batra itu. Dan setelah Allah tutup pintu Batra itu, baru air bah diturunkan Bapak Ibu. Itulah Bapak itu bukti bagi kita. Orang benar itu berharga di mata Tuhan. Allah mengasihi orang benar. Allah menyertai orang benar. Dan angkatan orang benar Allah selamatkan dari masa-masa sulit. Wow, luar biasa. Kita melihat Bapak Mama sekalian. Angkatan yang kedua. Dalam Daniel, kalau kita belajar kitab Daniel. Dari Daniel pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Menceritakan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian kita melihat Daniel pasal yang ke-6 Bapak Ibu. Menceritakan yang berperikop tentang gua singa. Menceritakan tentang Daniel. Keempat anak muda ini adalah anak-anak muda Ibrani. Yang ditawan pada masa perang Bapak Ibu sekalian. Pada waktu Raja Babel, Raja Nebukadnezar berperang. Melawan Raja Israel, Raja Yoyakim, Bapak Mama. Pada saat itu 4 anak muda Ibrani ini ditawan sebagai orang-orang tawanan yang ada di Babylon. Mari kita perhatikan orang benar. Dimanapun dia berada. Dalam situasi pun dia berada. Dia tetap bernilai di mata Allah Bapak Ibu sekalian. Karena kebenaran yang dia hidupi dalam hidupnya. Pada waktu Raja Babel mencari orang-orang bijaksana. Orang-orang berilmu Bapak Ibu. Untuk mengangkatnya menjadi pembesar di negeri Babel. Justru karena Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi orang-orang yang terpilih. Daniel dipilih menjadi kepala orang-orang bijaksana di negeri Babel. Bahkan Daniel tinggal tetap di istana bersama dengan Raja Babel. Makan satu meja makan bersama dengan Raja Babel. Orang benar itu berharga di mata Allah Bapak Ibu. Orang benar itu orang-orang bernilai di hadapan hadirat Allah. Sadrak Mesak pun diangkat menjadi pejabat-pejabat tinggi di negeri Babel Bapak Ibu. Ini membuktikan bagi kita. Orang benar itu seperti emas. Jatuh di lumpur sekalipun Bapak Mama. Dia tetap bercahaya. Katakan amin buat firman Allah. Orang benar itu seperti emas murni Bapak Mama. Jatuh dalam lumpur sekalipun. Tidak mengubah cahayanya. Dia tetap bersinar. Sebab orang benar itu adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang bermutu. Orang-orang yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Sebab itu saya ajak kita. Hidupilah kebenaran dalam kehidupanmu. Hidupilah kekudusan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau menjadi orang istimewa di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Menceritakan bahwa proses kehidupan terus berjalan. Raja Babel membuat satu patung. Dan menyuruh semua pembesar-pembesar di daerah Babylon harus menyembah patung itu. Dia juga menyuruh Bapak Ibu sekalian. Semua rakyat yang ada di Babylon untuk menyembah kepada patung yang dia dirikan. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Malah mereka berkata, supaya Tuanku tahu. Seandainya Allah kami yang kami sembah tidak sanggup menolong kami. Kami tidak akan memuja dewa yang Tuanku dirikan itu. Dengar Bapak Mama. Iman Kristen bukan iman gampangan. Bukan iman yang diombang-ambingkan oleh pengaruh jahat dunia ini. Tetapi iman Kristen adalah iman yang teguh di dalam Allah. Iman yang teguh dalam kebenaran. Iman yang tidak bergeser dari kebenaran. Walaupun menghadapi tantangan dan badai. Dia memilih sekali Tuhan tetap Tuhan. Sekali kebenaran tetap kebenaran.
Wow, dahsyat Bapak Ibu sekalian. Dari proses kehidupan ini Bapak Ibu, pejabat-pejabat tinggi yang lain di negara Babylon melaporkan ini kepada Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar memanggil Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan berkata kepada mereka, kalau kalian berkenan pada waktu bunyi gambus dan kecapi, kalian harus menyembah kepada dewa yang aku dirikan. Mereka tetap punya prinsip. Seandainya Allah kami yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, kami tidak akan menyembah dewa yang Tuhanku dirikan ini. Inilah iman yang benar Bapak Mama. Inilah iman yang tidak pernah bergeser dari Tuhan. Iman yang tidak pernah bergeser dari kebenaran. Risiko Bapak Ibu sekalian. Seseorang dia memilih untuk hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Ada risiko yang dia harus ambil. Ada risiko yang dia harus hadapi. Dan risiko dari keputusan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk memilih Tuhan sekali Tuhan, tetap Tuhan. Daniel harus dibuang ke dalam gua singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam nyala api. Tetapi kita memperhatikan Allah menyelamatkan orang benar di tengah masa-masa sulit. Buktinya Bapak Ibu di dalam nyala api raja melihat. Bukankah 3 orang yang kita buang ke dalam nyala api itu? Sekarang aku melihat ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan di dalam nyala api itu. Satu rupanya seperti anak dewa. Pakaian di tubuh mereka tidak terbakar dan rambut di kepala mereka pun tidak terbakar. Ini bukti Bapak Mama, orang benar itu diselamatkan Allah dari tengah-tengah masa-masa sulit. Daniel dibuang ke gua singa. Daniel pasal yang ke-6 Bapak Ibu. Karena raja sangat mengasihi Daniel. Hampir siang raja datang dengan suara sayu memanggil. Daniel, hamba Allah yang setia. Apakah Allah yang kau sembah itu telah menyelamatkan engkau? Apakah Allah yang kau sembah itu telah menyelamatkan engkau? Dari singa-singa itu Daniel menjawab, demi Allah di surga aku tidak berdosa. Dan kepada engkau raja aku tidak berdosa. Karena itu Allah telah memerintahkan malaikatnya dan telah melindungi aku dari singa-singa ini. Betapa hebatnya orang benar saudaraku sekalian. Bukan saja dia berharga, tetapi dia diselamatkan Allah dari tengah-tengah kesulitan hidup. Bapak Mama sekalian, akhirnya apa yang disampaikan pada hari Minggu? Daniel dipanggil keluar. Sadrak, Mesak dipanggil keluar. Dan setelah mereka keluar, raja membuat satu pernyataan. Di seluruh kerajaan Babylon, tidak boleh ada orang yang menyembah kepada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kalau siapa di antara semua manusia, kalau ada siapa yang mengkhianati Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kepalanya akan dipenggal-penggal dan juga rumahnya akan dirobohkan berpuing-puing. Betapa bernilainya orang benar. Jatuh di lumpur sekalipun, dia tetap bernilai. Jatuh di lumpur sekalipun, dia tetap bercahaya. Sebab orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Kita melihat Bapak Mama, dalam Kejadian 18 ayat 24 sampai ayat yang ke-33. Di situ berbicara tentang doa syafaat Abraham di hadapan Tuhan. Abraham mengadakan sebuah tawar-menawar dalam doanya di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora dalam Kejadian 19. Karena dosa dan kejahatan manusia Sodom. Saat itu Allah berpikir, apakah aku menyembunyikan ini bagi Abraham orang yang benar itu? Wow, orang benar itu sahabat karibnya Tuhan, saudaraku sekalian. Dahsyat. Dan akhirnya Allah menyampaikan kepada Abraham, aku akan memusnahkan Sodom dan Gomora
Karena kejahatan manusia yang ada di tengah Sodom telah naik sampai di hadapan Allah. Waktu Abraham mendengar ini Bapak Mama, dia mulai menaikkan doa dan syafaatnya di hadapan Allah buat Sodom dan Gomora. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan kalau ada 50 orang benar di tengah negeri itu? Apakah engkau memusnahkan orang benar itu bersama-sama dengan orang fasik? Dan Tuhan menjawab, tidak Abraham. Kalau saja ada 50 orang benar di negeri Sodom, aku mengampuni seluruh negeri Sodom demi orang benar itu. Wow, orang benar keren Bapak Mama. Dia orang mulia di hadapan Allah. Dia orang berharga di hadapan Allah. Abraham tawar menawar dari 50, 45, 40, 30, 20 sampai ke 10 Bapak Mama. Tetapi ternyata di negeri Sodom tidak ditemukan ada 10 orang benar di hadapan Allah. Wow, Bapak Mama dengar. Hari ini cari orang benar. Saudaraku, di dunia ini itu barang langka. Sebab manusia kecenderungan hatinya tiap-tiap hari dia suka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Justru karena tidak ditemukan 10 orang benar di kota Sodom. Keputusan Allah harus dijalankan. Api dan belerang harus turun. Namun di kota Sodom itu ditemukan ada Lot orang benar di hadapan Tuhan. Malaikat Tuhan datang ke Sodom Bapak Ibu sekalian. Dan bukti bahwa orang benar, Lot itu orang benar. Waktu malaikat Tuhan datang, Lot keluar dan dia menyongsong kedua malaikat ini. Dengan bersujud di kaki malaikat ini dengan mukanya sampai ke tanah Bapak Mama. Dan pada waktu itu Lot mengajak dua malaikat itu masuk ke rumahnya. Kedua malaikat ini minta kalau bisa mereka bermalam di tanah lapang. Tetapi Lot mendesak mereka harus bermalam di rumahnya. Dan di rumah Lot, Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat sesudah makan dan mau tidur. Laki-laki kota itu semuanya keluar menyerbu rumah Lot. Mereka katakan keluarkan dua laki-laki yang baru masuk ke rumahmu itu supaya kami pakai mereka. Ini bukti bahwa di tengah-tengah Sodom itu salah satu dosa yang sangat kuat Bapak Ibu adalah dosa homoseksual. Ini dosa yang sangat najis di mata Allah Bapak Ibu sekalian. Dan saat itu kedua malaikat ini Bapak Ibu Lot mencoba membela malaikat ini. Tapi kedua malaikat ini membutakan semua mata daripada laki-laki yang datang menyerbu rumah Lot. Dan dia menarik tangan Lot masuk. Kemudian Bapak Ibu, dia bilang sama Lot, di mana lagi ada orang benar dari kaummu? Segeralah keluar, karena kami akan memusnahkan kota ini dengan api dan belerang. Dan saat itu Lot dengan istri anaknya masih berlambat-lambat. Karena harta Lot itu terlalu banyak Bapak Ibu. Bukti baru bahwa harta Lot itu terlalu banyak. Lot dan Abraham tidak bisa tinggal bersama-sama Bapak Ibu. Saat itu malaikat Tuhan paksa menarik tangan mereka Bapak Mama. Dan membawa mereka keluar dari negeri Sodom. Tapi karena istri Lot Bapak Ibu harta mereka terlalu banyak di Sodom. Dia melihat kembali ke kota Sodom Bapak Ibu. Dan Alkitab mencatat istri Lot menjadi tiang garam. Malaikat Tuhan katakan kepada Lot dan kedua anaknya, anak perempuannya. Segera berlari ke gunung itu dan selamatkan dirimu supaya api jangan menyusul kalian. Tetapi ada doa daripada Lot. Izinkanlah kami masuk ke kota kecil itu. Karena gunung itu terlalu jauh, jangan sampai api menyusul kami. Dan pada akhirnya malaikat katakan, dalam hal ini doamu pun aku kabulkan, silakan masuk ke kota itu. Perhatikan satu hal Bapak Mama, bahwa orang benar itu berharga di mata Tuhan. Sebelum Lot dan kedua anak perempuannya masuk ke Zoar Bapak Mama, api tidak turun. Wow, keren. Orang benar berharga Bapak Mama. Allah menghargai orang benar. Sebab itu jangan main-main menghidupi kebenaran dalam hidupmu. Menghidupi kekudusan Kristus dalam hidupmu. Setelah Lot dengan kedua anak perempuannya masuk dalam kota Zoar, kota kecil yang ada di dekat Sodom Bapak Mama. Saat itu baru api Allah diturunkan.
semua manusia di kota Sodom dimusnahkan oleh api dan belerang karena dosa, karena kejahatan yang manusia perbuat di mata Allah. Bapak mama sekalian, Lot diselamatkan. Kalau kita membaca Kejadian 19, di situ kita temukan dalam ayat yang terakhir bahwa Allah selamatkan Lot karena Allah ingat Abraham, orang benar itu di hadapan Allah. Wow. Bayangkan, orang benar itu sampai keturunannya Allah ingat, Bapak Mama sekalian. Luar biasa. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Saya membawa kita untuk melihat angkatan yang terakhir dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai ayat yang ke-36 adalah Yusuf. Bapak Mama sekalian, Yusuf ada di rumah ayahnya. Dia seorang anak yang ditolak oleh saudara-saudaranya. Karena alasan dua hal. Hal yang pertama itu, Yusuf itu lahir di hari tua orang tuanya, sehingga disayangi oleh ayahnya. Dia dijahitkan jubah yang elok dan tiap-tiap hari dia tinggal di rumah ayahnya. Walaupun saudara-saudaranya disuruh kerja keras. Yang kedua, Yusuf pernah mendapatkan sebuah pernyataan mimpi. Bahwa ayah, ibu dan saudara-saudaranya berlutut di hadapannya. Dari pernyataan inilah Yusuf mendapatkan penolakan dari saudara-saudaranya. Ayahnya pun menegur dia. Mimpi apa mimpimu itu Yusuf? Tapi ingat, janji Allah bagi orang benar, ya dan amin. Dan Allah pasti menggenapi janjinya. Sebab janji Allah tidak pernah gagal. Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah wahyukan, Allah pasti menggenapinya bagi orang benar. Kita melihat Bapak Mama sekalian. Berjalannya waktu, Yusuf terus dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Dia pernah diikat dan dilempar ke dalam sumur Bapak Mama. Dan atas usul saudaranya Benyamin, saudara seibu Bapak Mama, dia ditarik keluar dan dijual kepada orang-orang Midian. Yusuf dibawa oleh orang-orang pedagang-pedagang Midian. Dan dipasarkan di pasar budak Bapak Mama sekalian. Dan dia harus dibeli oleh Potifar, seorang pembesar di negeri Mesir. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Mama, jemaat Tuhan. Bahwa orang benar itu mau jadi budak tidak pernah hilang nilainya di hadapan hadirat Allah. Mau jadi pembantu rumah tangga nilainya tetap mahal di mata Allah. Sebab orang benar itu adalah orang-orang yang bernilai tinggi di mata Allah. Kemudian Bapak Ibu setelah dia dibeli oleh Potifar. Alkitab mencatat di rumah Potifar itu Bapak Ibu sekalian. Allah menyertai Yusuf. Sehingga pertanian yang dikerjakan oleh Potifar semuanya diberkati dengan sangat. Dikerjakan oleh Yusuf semuanya diberkati dengan sangat. Semua peternakan daripada Potifar diberkati dengan lipat kali ganda. Karena Alkitab mencatat. Karena Allah menyertai Yusuf. Tapi dengar Bapak Mama, orang-orang benar itu tidak kurang-kurang tantangan. Alkitab mencatat tiap-tiap hari. Nyonya Potifar yang genit itu Bapak Ibu sekalian. Selalu menggoda Yusuf. Untuk tidur dengan dia. Tetapi kalau kita melihat jawaban Yusuf Bapak Mama dalam Kejadian pasal yang ke 39, Kejadian 37 Bapak Mama. Di situ Yusuf berkata kepada Nyonya Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan aku berdosa kepada Bapakku di surga. Inilah Kristen yang berkualitas Bapak Ibu. Inilah Kristen yang benar-benar memiliki satu integritas iman yang tidak tergoncangkan. Iman yang tidak bergeser karena godaan daripada dosa. Iman yang teguh berdiri atas janji Allah. Karena dia tahu di dalam janji Allah itulah ada kehidupan yang kekal. Proses terus berjalan.
Alkitab mencatat dari sehari ke sehari. Yusuf terus digoda oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf tidak melakukan godaan daripada istri Potifar. Akhirnya Nyonya Potifar ini karena tidak puas. Hasratnya tidak dilayani Bapak Mama. Dia laporkan kepada Potifar. Kalau Potifar selalu menggoda dia. Yusuf selalu menggoda dia. Dan akhirnya Potifar harus melemparkan Yusuf ke dalam penjara. Tapi dengar Bapak Ibu, rencana Allah bagi orang benar tidak hilang karena tantangan. Justru dalam penjara inilah Allah memulai promosinya bagi orang benar seperti Yusuf. Dan di dalam penjara inilah Allah mulai mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Genaplah janji Allah buat Yusuf. Ayah ibunya, saudara-saudaranya berlutut di depannya. Karena orang benar itu orang-orang berharga. Semua lutut akan berlutut. Semua lidah akan mengaku kepada kebenaran Bapak Mama. Karena kebenaran itu bernilai di mata Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar tentang ayah ibu dan saudara-saudara dari Yusuf datang ke Mesir. Dikatakan saudara-saudara Yusuf berlutut dengan gemetar. Tadi-tadinya mengkhianati orang benar. Tetapi sekarang harus tersungkur di kaki orang benar. Karena orang benar itu orang berharga. Orang benar itu orang disertai Allah. Orang benar itu Allah menyelamatkan dia dan Allah tetap promosi dia untuk naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Saudaraku, sebagai ayat penutup dalam Amsal 13 ayat yang ke-21, 22 dan 25 yang berbunyi demikian. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang fasik, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ayat 25. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Tetapi perut orang fasik menderita kelaparan. Mari Bapak Mama sekalian. Semua kita yang ada di hadapan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau melihat kepada setiap pribadi kita. Kita mau bertindak untuk mengebas semua debu-debu dosa yang mencoba untuk melekat pada pikiran kita. Melekat pada kata-kata kita. Melekat pada keinginan kita. Pada hati, pada tindakan dan pada perbuatan kita. Kita kebas, lepas dosa itu dari hidup kita. Dan mulai hari ini, semua kita menghidupi kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Kita menghidupi kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Sebab jadi orang benar itu adalah orang yang berharga di mata Allah. Orang yang bernilai di mata Allah. Jadi orang benar itu orang yang disertai oleh Allah. Orang yang diselamatkan oleh Allah dari masa sulit. Dan jadi orang benar itu menjadi orang yang dipromosi Allah naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Sebelum mengakhiri pemberitaan ini Bapak Ibu sekalian. Saya ingin titipkan sebuah kesaksian. Tanggal 1 Januari 2020. Tiba-tiba ada satu pesan yang saya tangkap dari Tuhan. Hambaku, tahun 2020 adalah tahun pemulihan gereja. Tahun gereja harus berdiri ditahirkan oleh Tuhan. Dan gereja siap didandani untuk diangkat pulang ke surga. Saudara, gereja adalah saudara dan saya. Dan Tuhan minta satu hal. Jadikan tahun 2020 ini adalah tahun pemulihan. Pemulihan diri kita. Pemulihan keluarga kita dari dosa. Tahun di mana kita berhidup, kita ditahirkan saudaraku. Dan hidup kita didandani dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Untuk kita siap diangkat pulang ke surga rumah Bapa yang kekal. Tuhan Yesus
memberkati firman-Nya. Saja kita sekalian berdoa. Terima kasih Bapa buat lawatan firman. Firman-Mu telah selesai disampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Kami mohon kepada Bapa, hidupkanlah setiap perkataan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hidupkanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam keluarga kami Bapa dalam surga. Supaya kami dipulihkan oleh firman-Mu. Keluarga kami dipulihkan oleh firman-Mu. Gereja kami dipulihkan oleh firman-Mu. Kota kami dipulihkan oleh firman-Mu. Provinsi kami dipulihkan oleh firman-Mu. Bangsa kami dipulihkan oleh firman-Mu Bapakku. Pagi hari ini kami sehati. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia. Provinsi kami NTT, kabupaten kami Timur Tengah Utara, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam menghadapi tantangan, virus sakit penyakit yang sedang mewabah, kami serahkan bangsa kami serahkan masyarakat Indonesia seutuhnya dalam tangan Tuhan. Mari Bapak tolong setiap umat-Mu yang ada di bangsa ini. Bapak jamah pagi ini, Bapak lawat Bapak bawa umat-Mu untuk kembali berdamai dengan Bapak. Beri diri dipulihkan dari dosa. Dan Bapak pulihkan bangsa kami dari virus yang sedang menyerang setiap manusia yang ada di bangsa kami. Kami pegang janji-Mu, doa orang benar itu berharga di mata-Mu Bapa. Sebab itu mari Bapa, sayangilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami, selamatkan bangsa kami Bapakku. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap umat-Mu yang beribadah di rumah tangga masing-masing, hadirat Roh Kudus tetap menghidupi umat-Mu. Agar umat-Mu tetap kuat di dalam Engkau. Umat-Mu terus menghidupi firman Allah dalam kehidupan mereka Bapakku. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pemberitaan firman pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seberapa kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan seluruh persembahan kita akan memberi bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kalau kami ada sampai dengan detik saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah menyiapkan setiap persembahan kami untuk kami memberi bagi Tuhan. Sebelumnya Bapak kuduskan, Bapak berkati, baik kami semua yang memberi maupun yang tidak sempat memberi. Ini doa ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan
Selanjutnya kami berikan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan beberapa hal. Shalom saudara. Saya sampaikan kepada Bapak Mama semua, bagi yang di sini maupun di rumah masing-masing mendengarkan suara saya. Saya himbau kita lanjutkan doa puasa kita dari hari ini sampai tanggal 30. Itu himbauan Ketua BPH ya di Jakarta. Doa puasa mulai tanggal 10 kemarin dan sampai tanggal 30. Doalah mendoakan bangsa ini supaya Tuhan pulihkan. Mendoakan umat Tuhan, jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini supaya Tuhan pulihkan. Yang berpuasa seluruh warga IGBI yang ada di Indonesia bahkan luar negeri sedang berdoa puasa. Hari ini adalah hari yang ke-8. Dan kita berdoa supaya negara kita tetap dipulihkan dan kita juga bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap kuatlah di dalam Tuhan. Sidang jemaat, tetapkan imanmu kepada Yesus Kristus. Dan bersihkanlah hidupmu dan kuatkanlah imanmu kepada Tuhan. Dan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau engkau menjauhkan dirimu pada Tuhan, maka pasti engkau tidak akan menerima karunia Tuhan. Oleh karena itu, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu, selalu berdoa kepada Tuhan pagi, siang, dan malam. Beribadah bersama keluarga, dan pasti Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan yang berikut, pada hari Kamis nanti ada kebaktian, kenaikan. Ya, semua harus ambil bagian dalam kebaktian itu, baik yang hadir di kebaktian di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Setiap berdoa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Setiap syafaat kita akan dibawakan oleh Bapak Gembala sekalian memberkati kita dengan doa berkat. Kita katakan itu pujian doa Yabes. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sehingga
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji-puji namamu Bapa yang kudus. Coba engkau layak dipuji dan disembah. Coba engkau raja di atas segala raja, yang patut dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama pada surga Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu dalam kebaktian kami pada hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah menguatkan kami, mengingatkan kami supaya kami tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Untuk mengembas semua dosa kami yang melengkap dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau pakai menyembahkan Tuhan pada pagi hari ini. Baik itu pemain musik, urap yang berkati. Singer, urap yang berkati. Song leader, urap yang berkati. Bahkan yang beritakan firman Tuhan, urap yang berkati. Terima kasih banyak Bapa. Kami yang ada di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Bahkan saudara-saudara kami, umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-puji nama Bapa, terima kasih. Kuatkan umat-Mu dalam Engkau Bapa di surga, hingga mereka tetap kuat menantikan kedatangan yang kedua bersama-sama Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Puji-puji nama Bapa, terima kasih. Usaha pekerjaan umat memberkati. Tuhan, apa saja mereka kerjakan dengan berkat memenuhi kebutuhan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berkat yang melimpah-limpah dari surga, mengalir dari rumah tangga lepas rumah tangga. Berkat yang anak pakai kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-puji nama Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami saat ini mengangkat bangsa negara kami. Tuhan Yesus bela negara kami. Pulihkan bangsa kami dari virus corona yang mengganggu ini. Pulihkan umat-Mu yang ada di Indonesia ini. Tuhan Yesus tolong. Pulihkan Nusa Tenggara Timur. Pulihkan Timur Tengah Utara. Pulihkan kami semua daripada virus-virus yang mengganggu kami. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Terima kasih. Umat Tuhan yang kena virus, Tuhan Yesus yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan Yesus tolong mereka. Tangan Allah yang berkuasa penuh mujizat menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus adalah dokter dan segala dokter menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga para medis, para dokter yang merawat mereka. Berikan hikmat, akal berpengetahuan daripada Tuhan sehingga mereka menangani mereka dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Puji-puji nama Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan Yesus beri kekuatan, kesehatan pada mereka, hikmat, kepintaran pada mereka untuk bisa mengatasi segala problema yang ada dalam negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Para menteri, para gubernur, para bupati, camat, desa, lurah di seluruh Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa menyerahkan umat Tuhan KB yang ada di Indonesia, di luar negeri, yang sedang berdoa puasa hari ke-8 ini hari. Tuhan Yesus memberkati, kuatkan mereka. Biarlah kami tetap kuat dalam Engkau untuk mendoakan bangsa kami ini supaya keluar daripada krisis virus corona ini. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-puji nama Bapak dalam nama Yesus Tuhan. Kita berdoa juga mengangkat angkatan bersenjata yang sedang bekerja keras mengamankan negara ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji-puji nama Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali kami berdoa, pulihkan negara kami ini, pulihkan ekonominya, pulihkan pendidikannya, pulihkan kesehatannya, pulihkan haleluya pelayan Tuhan yang ada di Republik Indonesia ini.
Ya kami bebas untuk melayani Engkau pada surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa menyerahkan ada himbauan dari Menteri untuk pekerjaan sebagai negara di tiap-tiap daerah berjalan pada hari esok. Tuhan Yesus memberkati, campur tangan bela, berkati kami semua sehingga ada yang virus-virus yang mengganggu umat Tuhan yang ada di Indonesia ini. Hanya Yesus Kristus yang menolong dan membela kami. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-puji nama Bapak, terima kasih. Puji syukur buat Engkau Allah. Berkati anak-anak kami dalam hadap pendidikan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, puji-puji nama Bapa. Kami berdoa menyerahkan khususnya 9 mata jemaat KB yang ada di timur tengah utara. Para gembala, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Mereka kuat dalam Engkau, selalu ada kaki Tuhan setiap saat. Mereka berdoa kepada Tuhan untuk mereka dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-puji nama Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Inilah hidup kami, penyerahan pengucap syukur kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Dan kami doa kami menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama Bapa, terima kasih. Bapa, kami mau pulang, kami butuh Bapa memberkati kami. Baik kami yang ada di sini maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing sedang mengikuti ibadah pagi pada pagi hari ini. Biarlah berkat yang mengalir mereka terima dari Bapa. Pulanglah kasihkan masjid yang terima oleh berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar dan masukmu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Pelayananmu diberkati Tuhan. Dan berkat yang melimpah-limpah itu kita terima hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Puji-puji namamu. Semoga kita yang patah katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.